Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Kembali saya menyapa Anda sekalian melalui renungan harian, melalui channel Sampan. Saudara-saudariku terkasih, semoga Sampan mendapati Anda hari ini dalam keadaan sehat, dilindungi dan diberkati Tuhan. Hari ini sabda Tuhan memberikan sebuah pertanyaan untuk Anda dan saya. Siapakah engkau? Siapakah Anda? Pertanyaan ini menyangkut dua hal. Yang pertama, tentang eksistensi diri kita sebagai manusia. Bagaimana kita mengatakan siapa diri kita? Dan yang kedua, tentang eksistensi kita sebagai orang beriman. Siapakah Anda sebagai orang beriman? Saudara-saudariku terkasih, kalau kita mendengar kisah Injil hari ini, orang Yahudi menyuruh beberapa orang bersama orang-orang Lewi untuk bertanya kepada Yohanes tentang siapakah Yohanes. Disebutkan tentang apakah Yohanes adalah Elia. Yohanes mengatakan tidak atau bukan. Disebutkan juga bahwa apakah Yohanes adalah salah seorang dari para nabi. Yohanes mengatakan bukan. Lalu mereka meminta Yohanes untuk mengungkapkan tentang dirinya sendiri. Siapakah dia yang sebenarnya? Jika dibandingkan dengan orang besar seperti Elia, Yohanes tidak mau disamakan dengan orang sebesar itu, dengan reputasi yang hebat. Dan juga disebutkan apakah dia sebagai seorang nabi. Yohanes pun tidak mau mengklaim diri sebagai nabi. Tetapi dia mengatakan bahwa ia adalah orang yang berseru di padang gurun untuk meluruskan jalan bagi Tuhan. Yohanes dalam mengungkapkan tentang siapa dirinya, itu tidak berdasarkan pandangan manusia. Jika apa yang mau kita ungkapkan itu berdasarkan pandangan manusia, maka kita pun bisa mengaku, atau Yohanes pun bisa mengaku dirinya adalah Elia atau salah seorang dari para nabi. Di sini kita melihat kemampuan seorang seperti Yohanes untuk mengungkapkan diri apa adanya. Tidak ada kepalsuan, tidak mengungkapkan kehebatannya, tidak mengungkapkan apa yang ia miliki. Dia bahkan merendahkan diri bahwa dia adalah orang yang hanya datang untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tetapi akan datang dia, yaitu Kristus, di mana Yohanes mengatakan bahwa membuka tali kasutnya pun dia tidak layak. Apa yang menjadi pergumulan kita tentang pertanyaan siapakah Anda? Hal ini mau mengajak kita untuk sampai pada tingkat kesadaran diri yang benar atau tingkat kesadaran diri yang penuh. Bahwa mungkin kita memiliki jabatan tertentu di dunia ini. Kita memiliki potensi, bakat, dan kehebatan apapun. Tetapi jika kita mengenal diri kita
yang sebenarnya di hadapan Tuhan, maka kita ini semestinya menganggap diri bukan siapa-siapa. Begitu banyak orang merasa tersinggung karena harga dirinya merasa diobok-obok, karena statusnya merasa direndahkan, dan karena ia merasa bahwa ia tidak dipandang dalam kehidupan ini. Pertanyaannya, untuk apa? Yohanes menunjukkan kepada kita bahwa sebagai orang yang beriman, kita harus sampai pada tingkat pengenalan diri yang sebenarnya, bahwa semakin banyak hal di dunia ini yang melekat di dalam diri kita, kita semestinya menganggap diri semakin sadar kita ini bukan siapa-siapa, selain hanya alat di tangan Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangannya demi keselamatan sesama kita. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan pertama, surat pertama Yohanes, kita diajak untuk menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah diurapi dalam hubungannya dengan berbagai macam penyesatan pola berpikir, penyesatan gengsi, penyesatan tentang keangkuhan dan kesombongan yang akan membawa kita untuk lupa diri sebagai anak-anak Allah yang harusnya mendapat warisan kehidupan kekal. Tetapi jika kita menyadari bahwa semua hal di dunia ini hanyalah titipan Tuhan, maka kita tidak akan begitu gampang menyombongkan diri dengan menyebut kualitas-kualitas yang ada di dalam diri kita. Karena di hadapan Tuhan, kita bukanlah siapa-siapa. Semoga Tuhan memberkati kita semua.